Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Aisyah dengan mahasiswa STIG Indonesia Banking School dengan NIM 202312111079. Prodi Akuntansi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Asok Profesor Dr. Suparta, SEAKMECA, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Saya izin menjelaskan materi mengenai akuntansi penghimpunan dana. Nah, sumber yang saya dapatkan yaitu pada buku Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktek Kontemporer berdasarkan PAPSI 2013 edisi 2 penerbit Salemba 4. Nah, pada bab 6 ini saya akan membahas mengenai 4 poin tentang ketentuan syariah, tabungan, giro, dan deposito mudharabah. Nah, yang tadi saya sudah perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, 2000 dengan NIM 2023 1211079, prodi akuntansi. Nah, pada bab 6 akan membahas secara khusus tentang akuntansi untuk penghimpunan dana. Pembahasan diawali dengan bahasan detail tentang ketentuan syariah terkait skema transaksi yang dibolehkan untuk menghimpun dana. Kemudian akan dibahas tentang aplikasi ketentuan syariah tersebut untuk giro, tabungan, dan deposito, serta dilanjutkan kepada praktik pengakuan dan pengukuran pada masing-masing transaksi beserta variasi penerapan di lapangan. Nah, relevansi bab ini adalah sebagai dasar pengetahuan dalam menguasai praktik akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi penghimpunan sangat penting dikuasai, mengingat transaksi ini sangat dominan terjadi pada organisasi bank syariah. Nah, selanjutnya ini yang akan saya bahas di pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ketentuan syariah, tabungan, giro, dan deposito mudharabah. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu ketentuan syariah. Ketentuan syariah yaitu penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Nah, ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK. Kendati menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan pada bank konvensional tentunya. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Nah, ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi pihak syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional atau kita bisa singkat dengan DSN dalam Fatwa DSN nomor 1 tentang giro, nomor 2 tentang tabungan, dan nomor 3 tentang deposito. Nah, pada masing-masing fatwa tersebut juga difatwakan mekanisme alternatif yang dibeberkan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 1 tahun 2000 tentang giro. Disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah. Selanjutnya, berdasarkan fatwa DSN nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan,
Mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan, yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah. Adapun pihak Adapun untuk deposito dinyatakan dalam Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 bahwa deposito, yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Oleh karena itu, mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga hanya mengenal dua jenis, yaitu wadiyah atau kita bisa sebut dengan titipan, dan mudharabah yang kita bisa sebut dengan bagi hasil. Lanjut, secara teori pengklasifikasikan penghimpunan dana di bank syariah didasarkan pada penghimpunan berdasarkan wadiyah dan penghimpunan berdasarkan mudharabah. Oleh karena itu, buku ini difokuskan kepada kemudahan pemahaman sisi praktiknya. Pembahasan dilakukan dengan berdasarkan klasifikasi tabungan, giro, dan deposito. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai tabungan. Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah. Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang ditetapkan DSN. Sedangkan tabungan wadiyah harus mengikuti ketentuan wadiyah yang difatwakan DSN. Nah, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank menggunakan skema tabungan mudharabah. Berikut akan dibahas lebih detail tentang akuntansi tabungan mudharabah terlebih dahulu. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan tabungan wadiyah. Nah, ini akuntansi tabungan mudharabah, yaitu penghimpunan dana akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana untuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Nah, berdasarkan PSAK 105 paragraf 25 dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana atau nasabah penabung dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi penambahan tabungan mudharabah. Nah, beberapa transaksi terkait tabungan mudharabah ini dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan mudharabah. Nah, transaksi tersebut antara lain yaitu setoran tunai nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Nah, berikut ilustrasi transaksi yang mengakibatkan bertambahnya rekening tabungan mudharabah nasabah. Nah, itu ada contohnya ada di kasus 6.1. Pada tanggal 2 Juni, Bank Murni Syariah atau BMS Cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar 3.500.000. Lalu, pada tanggal 8 Juni, Ursila menerima transfer dari nasabah BMS Cabang Solo sebesar 500.000. Dan pada tanggal 17 Juni, Ursila menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah atau kita bisa sebut dengan BPS sebesar 1.500.000. Lalu pada tanggal 31 Juni, Ursila menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BMS sebesar 20.000. Jurnalnya yaitu kas di debit dan kredit tabungan mudharabah Ursila yaitu bertambah sebesar 3.500.000. Kas bertambah karena
BMS menerima setoran tunai pembukaan tabungan Mudharabah atas nama Yursila. Jadinya kenapa tabungannya Mudharabahnya itu atas nama Ursila. Lalu jurnal pada tanggal 8 yang didebit RAK cabang Solo atau kantor cabang Solo sebesar 500.000 dan yang dikredit tambahan tabungan Mudharabah Ursila yang bertambah sebesar 500.000 karena menerima transfer dari BMS cabang Solo yang sudah dijelaskan di tanggal 8 tersebut. Lalu pada tanggal 17 Juni di debit ada giro pada Bank Indonesia sebesar 1.500.000 dan yang dikredit tabungan Mudharabah Ursila yang bertambah sebesar 1.500.000 karena ia menerima kiriman dari BPS atau Bank Peduli Syariah sebesar 1.500.000. Dan yang terakhir yaitu jurnalnya pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 20.000 di debit dan yang dikredit tabungan Mudharabah Ursila sebesar 20.000 bertambah karena Ursila menerima bagi hasil tabungan Mudharabah yang dari BMS sebesar 20.000. Nah, untuk transaksi yang bersifat transfer antar kantor dalam praktik perbankan biasa digunakan rekening sementara dengan nama rekening antar kantor RAK atau RAK seperti dapat dilihat pada jurnal transaksi tanggal 8 Juni yaitu ada RAK cabang Solo. Adapun transaksi yang melibatkan transaksi antar bank yang berbeda biasanya diselesaikan dengan mekanisme yang difasilitasi oleh Bank Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Mekanisme ini biasa disebut dengan clearing. Pada transaksi clearing, semua penerimaan dari atau pembayaran kepada bank lain dilakukan melalui rekening giro pada Bank Indonesia, seperti yang terlihat pada jurnal transaksi pada tanggal 17 Juni, yang dimana Ursila menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah sebesar 1.500.000. Nah, ini yang saya bahas penambahan, adapun transaksi pengurangan tabungan Mudharabah. Nah, untuk transaksi pengurangan saldo rekening Mudharabah dapat berkurang melalui berbagai transaksi seperti setoran tunai, transfer dari cabang lain, transfer dari bank lain, dan penerimaan bagi hasil Mudharabah ke rekening nasabah. Nah, contohnya yaitu ada di kasus 6.2 transaksi pengurangan saldo rekening tabungan Mudharabah. Pada tanggal 7 Juni, Ursila, nasabah Bank Mandiri Syariah cabang Yogyakarta, menarik tunai tabungan Mudharabahnya sebesar 1.500.000. Lalu, pada 11 Juni, Ursila mentransfer sebesar 500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS cabang Solo. Dan di tanggal 14 Juni, Ursila mentransfer sebesar 250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah atau BSM. Nah, yang terakhir pada tanggal 31 Juni, potongan tabungan Mudharabah Ursila untuk administrasi tabungan sebesar 2.000 dan pajak sebesar 4.000. Nah, 20% dari bagi hasil yang diterima sebesar 2.000 pada transaksi kasus 6.1 di atas. Nah, jurnalnya itu sebagai berikut, yang debit tabungan Mudharabah Ursilanya berkurang karena ditarik sebesar 1.500.000, yang otomatis kasnya juga berkurang jadi dikredit sebesar 1.500.000. Lalu pada tanggal 11 jurnalnya di debit tabungan Ursila berkurang sebesar 500.000 karena Ursila mentransfer ke rekening BMS cabang Solo dan yang dikredit RAK cabang Solo bertambah sebesar 500.000. Lalu pada tanggal 14 Juni
Tabungan Mudharaba Ursila berkurang sebesar 250.000 karena Ursila mentransfer sebesar 250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah. Nah, lalu yang dikredit giro pada Bank Indonesia itu bertambah sebesar 250.000. Lalu yang terakhir ada di 31 Juni di debit tabungan Mudharaba Ursila yang berkurang sebesar 2.000 dan pendapatan administrasi tabungan Mudharaba dikredit sebesar 2.000 lalu di debit tabungan Mudharaba Ursila sebesar 4.000 dan titipan kas negara atau pajak atau kita bisa disebut pajak tabungan sebesar 4.000. Nah, pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga atau pendapatan yang dapat disamakan dengan itu bagi hasil atau bonus dalam transaksi perbankan syariah adalah sebesar 20% dan dimasukkan ke dalam rekening titipan kas negara. Nah, penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening, setoran tabungan wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan wadiah melalui clearing yang dari Giro Bank Indonesia secara efektif diterima pada halaman 11.2. Nah, insentif yang diberikan kepada nasabah pada tabungan disebut dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil dihitung dalam presentasi tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat ketentuan bank syariah. Adapun nasabah tabungan wadiah menerima insentif dalam bentuk bonus wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan dibuka. Berdasarkan PAPSI 2013, pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadi. Nah, berdasarkan ilustrasi jurnal pada PAPSI 2013 halaman 11.2, transaksi pembayaran pajak terhadap bonus wadiah langsung mengurangi tabungan wadiah. Nah, jurnalnya yaitu di debit beban bonus tabungan wadiah dan yang dikredit ada tabungan wadiah dan ada juga kewajiban pajak penghasilan. Akan tetapi, dalam pihak praktik, bank cenderung menunjukkan jumlah total bonus yang diberikan dalam tabungan. Contohnya, pada tanggal 5 Maret, harian nasabah tabungan wadiah Bank Peduli Syariah atau BPS menerima bonus sebesar 20.000 dan dipotong pajak 4.000. Maka jurnalnya di debit beban bonus tabungan wadiah yang bertambah sebesar 20.000 dan yang dikredit tabungan wadiah yang bertambah sebesar 20.000. Lalu di debit ada tabungan wadiah sebesar 4.000 dan yang dikredit ada titipan kas negara atau pajak tabungan sebesar 4.000. Nah, di sini saya akan membahas tentang giro. Nah, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pembayaran bukuan. Nah, berbeda halnya dengan tabungan tadi, jika tabungan, ia tidak bisa ditarik menggunakan cek, biliet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pembeda bukuan. Nah, dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang diberikan ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharaba atau titipan bagi hasil. Dengan demikian, dikenal istilah giro mudharabah dalam praktik perbankan. Skema yang digunakan adalah giro wadiah. Bagian berikut akan membahas kedua jenis tersebut. Nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu giro wadiah.
Giro wadiyah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiyah. Akad wadiyah adalah akad nitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikannya apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut. Nah, dalam transaksi giro wadiyah ini, nasabah bertindak sebagai penitip dana memudi dan bank bertindak sebagai penerima dan dana titipan atau muda. Bank berkewajiban menjaga dan dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembaliannya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan. Nah, keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank karena hakikat wadiyah adalah core dan pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana wadiyah. Namun, bank syariah diperbolehkan memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana wadiyah dengan syarat tidak ada perjanjian di muka. Nah, lalu ada ada contoh transaksi penambahan rekening giro wadiyah. Nah, rekening giro wadiyah dapat bertambah melalui transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama. Penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank dan penerimaan bonus giro wadiyah dari bank syariah. Berikut adalah ilustrasinya ada di kasus 6.3. Pada 1 Maret, Bank Murni Syariah Cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan giro wadiyah atas nama Torik sebesar 35 juta. Lalu, pada tanggal 5 Maret, Torik menerima transfer dari BMS cabang Solo sebesar 5 juta. Dan pada tanggal 10 Maret, Torik menerima biliet giro dari nasabah Bank Peduli Syariah atau BPS yang pernah membeli sesuatu dari Torik seharga 15 juta. Biliet giro tersebut dicairkan oleh Torik untuk dimasukkan ke rekening giro wadiyah Torik di BMS. Lalu pada tanggal 31 Maret, nah, jurnalnya yaitu di debit kas sebesar 35 juta dan di kredit giro wadiyah Torik sebesar 35 juta karena bertambah sebesar 35 juta karena Torik melakukan setoran tunai. Lalu pada tanggal 5, Torik menerima transfer dari BMS cabang Solo sebesar 5 juta sehingga jurnalnya yang didebit RAK cabang Solo sebesar 5 juta dan yang dikredit giro wadiyah Torik sebesar 5 juta bertambah karena Torik mentransfer. Nah, lalu pada tanggal 10, Torik menerima biliet giro dari nasabah Bank Peduli Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Torik sebesar 15 juta. Biliet giro tersebut dicairkan oleh Torik untuk dimasukkan ke rekening tabungan wadiyahnya Torik. Nah, jurnalnya di debit giro pada Bank Indonesia sebesar 15 juta dan di kredit yang bertambah si giro wadiyahnya Torik sebesar 15 juta. Lalu pada tanggal 31 Juni, Torik menerima bonus giro wadiyah dari BMS sebesar 50.000. Sehingga dalam jurnalnya didebit beban bonus giro wadiyah sebesar 50.000
dan giro wadiah toriknya bertambah sebesar 50.000. Nah, untuk transaksi yang bersifat transfer antar kantor, dalam pihak perbankan biasa digunakan rekening sementara dengan nama RAK seperti dapat dilihat pada jurnal transaksi tanggal 5 Maret. Adapun untuk transaksi yang melibatkan transaksi antar bank yang berbeda, biasanya diselesaikan dalam mekanisme yang difasilitasi oleh Bank Indonesia atau pihak bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Nah, ini ada transaksi penambahan, adapun transaksi pengurangannya. Contohnya, beberapa transaksi yang terjadinya pengurangan antara lain adalah penarikan cek oleh nasabah giro wadiah untuk ditukar secara tunai, penarikan giro untuk ditransfer ke cabang lain bank yang satu sama atau ke nasabah lain, serta potongan administrasi pajak tabungan. Nah, berikut ilustrasinya ada di kasus 6.4. Pertama, di tanggal 3 Maret, Torik menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro wadiahnya di Bank Murni Syariah atau BMS sebesar 12 juta. Lalu pada tanggal 7 Maret, Torik em, pada tanggal 7 Maret, Torik menggunakan bilet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah giro Wadiah BMS cabang Jakarta sebesar 5 juta. Lalu pada tanggal 12 Maret, Torik menggunakan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar 10 juta. Dan yang terakhir pada tanggal 31 Maret, dipotong giro Wadia Torik untuk menerima administrasi giro Wadia sebesar 15.000 dan untuk pajak sebesar 10.000. Nah, 20% dari bonus giro wadiah yang diterima sebesar 50.000 seperti apa yang sudah dicatat pada kasus 6.3 tadi. Jurnalnya, di debit giro wadiah toriknya 12 juta yang dimana jadi berkurang saldo giro wadiah torik sebesar 12 juta dan kasnya pun berkurang sebesar 12 juta di kredit. Lalu pada tanggal 7, yang di debit giro wadiah torik berkurang sebesar 5 juta, sehingga yang dikredit RAK cabang Jakarta ini bertambah sebesar 5 juta karena Torik mentransfer ke cabang Jakarta sebesar 5 juta. Lalu pada tanggal 12 yang didebit adalah giro wadiah Torik berkurang sebesar 10 juta, lalu yang dikredit giro pada Bank Indonesia sebesar 10 juta. Karena Torik menggunakan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebulan mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar 10 juta. Jadi giro pada Bank Indonesia-nya yang bertambah sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 31 di debit ada giro wadiah torik yang berkurang sebesar 15.000 karena administrasi dan yang dikredit ada pendapatan administrasi giro wadiah sebesar 15.000. Nah, lalu untuk pembayaran pajak di debit giro wadiah torik sebesar 10.000 berkurang untuk membayar pajak dan yang dikredit titipan kas negara atau pajak giro sebesar 10.000. Next, ada giro mudharabah. Nah, giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana pengelola dana untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Lalu, akuntansi giro mudharabah pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro wadiah. Bedanya, akuntansi giro mudharabah dengan giro wadiah yang sudah dibahas adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Nah, jadi dalam giro wadiah, insentif yang diterima adalah bonus
Giro Wadia yang bersifat sukarela, tidak disyaratkan di muka. Nah, adapun insentif yang diterima nasabah Giro Mudarabah adalah bagi hasil dalam presentasi tertentu yang harus dibayarkan oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 5 Maret, Hania, nasabah Giro Mudarabah, Bank Peduli Syariah, menerima imbalan bagi hasil atas rekening gironya sebesar 45.000. Dengan demikian, jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang didebit adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 45.000 dan yang dikredit giro mudharabahnya Hania bertambah sebesar 45.000 karena bagi hasil. Lalu ada di debit giro mudharabah Hanianya berkurang sebesar 9.000 untuk membayar pajak dan di kreditnya adalah titipan kas negara atau pajak giro sebesar 9.000. Lalu lalu ada deposito mudharabah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah, penyimpanan Penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah atau UUS. Nah, Fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Nah, dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul ma'al dan bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudorib. Nah, dalam kapasitasnya sebagai mudorib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk mudharabah dengan pihak lain. Nah, modal yang didepositkan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagi piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai mudorib, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuangan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Lalu, siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi penggunaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dalam jangka waktu deposito atau tanggal pencairan deposito. Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan ke rekening yang lain. Dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Nah, transaksi berikut adalah ilustrasi yang terkait dengan transaksi deposito mudharabah. Nah, ini ada di kasus 6.5 ilustrasinya transaksi terkait deposito mudharabah. Yang pertama, pada tanggal 1 September, Bank Murni Syariah atau BMS menerima setoran atas nama Bunda Doli sebesar 5 juta sebagai deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMS. Tanggal 30 September berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayarkan untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar 15 juta. Lalu pada tanggal 4 November dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Bunda Doli sebesar 40.000
Dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20% pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan Mudharaba atas nama pemilik yang sama. Nah, lalu pada tanggal 5 Oktober, Bunda Doli mencairkan deposito Mudharabah. Penarikan dilakukan secara tunai. Nah, dalam praktik ini, dalam, perbank bagi hasil deposito hanya dapat dibayarkan ke berbagai rekening sesuai permintaan nasabah deposito, antara lain tabungan Mudharabah, Giro Wadiyah, menambah saldo deposito, em, atau rekening nasabah dari bank lain. Nah, jurnalnya yaitu pada tanggal 1 di debit bertambah kas sebesar 5 juta karena BMS menerima setoran atas nama Bunda Doli. Lalu yang dikredit deposito Mudharaba Bunda Doli yang bertambah sehingga sebesar 5 juta. Nah, lalu pada tanggal 30 Desember di debit ada hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito Mudharaba sebesar 15 juta dan yang dikredit bagi hasil belum dibagikan kepada deposito 15 juta yang sudah dijelaskan berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito Mudharaba adalah sebesar 15 juta sehingga uangnya belum diterima. Lalu pada tanggal 4 September Oktober bagi hasil belum dibagikan deposito berada di debit sebesar 40.000, lalu tabungan Mudharabah Bunda Doli berada di kredit sebesar 32.000 dan titipan kas negara pajak deposito sebesar 8.000 untuk pajak. Seperti keterangan yang di atas, dibayarkan hasil deposito Mudharabah kepada Bunda Doli sebesar 40.000 dan atas pembayarannya tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan Mudharabah atas nama pemilik yang sama, di mana atas nama pemilik Bunda Doli. Nah, lalu pada tanggal 5 Oktober, jurnalnya di debit deposito Mudharaba Bunda Doli sebesar 5 juta dan kas berkurang sebesar 5 juta. Karena Bunda Doli mencairkan deposito Mudharaba, penarikan dilakukan secara tunai yang dimana depositonya berkurang dan kasnya pun berkurang. Nah, nah, hak pihak ketiga atas bagi hasil dicadangkan sebagai beban yang masih harus dibayar setiap bulan. Nah, besar pencadangan ini mempunyai dua alternatif. Yang pertama, dicadangkan sebesar total bagi yang hasil yang akan dibayarkan selama 1 bulan penuh pada bulan jatuh tempo. Dan yang kedua, dicadangkan sebagai porsi bagi hasil yang hanya menjadi beban pada akhir bulan percatatan. Kemudian, saat pembayaran bagi hasil pada saat jatuh tempo mengakui adanya tambahan hak pihak ketiga atau biaya bagi hasil. Lalu, terdapat sedikit perbedaan dalam mekanisme penyaluran bagi hasil, tabungan dan dengan bagi hasil deposito. Yaitu pada tabungan, bank memasukkan semua bagi hasil untuk tabungan terlebih dahulu sebelum memotong pajak PPh pasal 4 ayat 2 agar nasabah bisa melihat besar masing-masing bagi hasil pajak. Nah, adapun bagi hasil deposito yang langsung disalurkan kepada nasabah bersifat neto. Jadi sudah bersih, sudah dipotong oleh pajak. Nah, hmm, jadi bedanya em, jadi bedanya tabungan dengan hasil deposito yaitu di mana bagi hasilnya itu jika tabungan dia tidak dipotong langsung oleh bank, namun jika deposito ia langsung dipotong. Jadi kita sudah terima bersih netonya kalau di deposito. Lalu
Ada penyajian transaksi himpunan dana. Penyajian akun yang berkaitan dengan transaksi penghimpunan dana didasarkan pada akad yang digunakan. Berdasarkan PAPSI tahun 2013 halaman 5.13, berdasarkan PKPSI 2013 halaman 5.13, terdapat berbagai akun yang berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad mudharabah disajikan sebagai berikut. Yang pertama, dana mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer dengan memisahkan antara dana mudharabah yang berasal dari bank dan yang berasal dari bukan bank. Lalu yang kedua, bagi hasil dana mudharabah bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah, disajikan dalam pos kewajiban segera. Lalu yang ketiga, ada bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo, disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Nah, untuk penghimpunan dana dengan skema Wadiyah, PAPSI tahun 2013 halaman 11.2 menyatakan bahwa saldo simpanan Wadiyah disajikan sebagai besar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan. Lalu ada pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Berdasarkan PAPSI tahun 2013 halaman 5.14 sampai 15, untuk dana yang dihimpun dengan skema mudharabah harus mengungkap antara lain. Yang pertama, isi kesepakatan utama akad mudharabah berupa porsi dana dan pembagian hasil usaha. Karena mudharabah pembagian hasil. Nah, yang kedua, rincian dana mudharabah yang diterima berdasarkan jenis mudharabah, itu mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah, dan B, pemilik dana mudharabah, bank dan bukan bank. Yang C, ada jenis mata uang dana mudharabah, rupiah dan valuta asing. Yang ketiga, ada rincian dana mudharabah yang disalurkan berdasarkan A, sumber dana mudharabah yang berasal dari mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah, dan B, penerima dana mudharabah, bank dan bukan bank syariah. Lalu C, ada jenis mata uang yang digunakan, rupiah dan valuta asing. Lalu yang keempat, ada pihak-pihak yang berelasi, baik nasabah, pemilik dana, sahibul ma'al, atau nasabah penerima penyalur dana mudharabah. Yang kelima, ada jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu, antara lain sebagai jaminan pembiayaan atau transaksi perbankan syariah. Untuk penghimpunan dana dengan skema Wadiyah PAPSI tahun 2013 halaman 11.2 menyebutkan hal-hal yang harus diungkap antara lain yang pertama, ada rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan termasuk pihak berrelasi, jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang sudah tadi saya bahas, mudharabah mutlakah. Apa sih mudharabah mutlakah itu? Nah, mudharabah mutlakah adalah jenis mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada pengelola atau mudharib dalam mengelola usaha tanpa ada batasan atau ketentuan tertentu dari pemilik modal. Nah, pengelola memiliki wewenang untuk mengatur segala hal terkait dengan usaha, seperti memilih jenis usaha, lokasi, dan cara pengelolaan, selama masih dalam koridor hukum Islam.
Jadi, dalam mudharabah mutlakah, keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik modal dan pengelola yang seharusnya sudah dijelaskan dari awal, dari perjanjian tersebut. Nah, jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sementara pengelola hanya kehilangan waktu dan tenaga saja. Nah, jika mudharabah muqayadah ini adalah mudharabah yang memiliki batasan atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pemilik modal pada pengelola usaha. Misalnya, pemilik modal bisa membatasi jenis usaha yang boleh dijalankan atau wilayah tertentu yang boleh dijadikan tempat usaha. Nah, dalam hal ini, pengelola usaha tidak memiliki kebebasan penuh seperti mudharabah mutlakah yang sudah saya jelaskan tadi. Karena jika mudharabah mutlakah itu, kita memiliki kebebasan penuh untuk mengatur di mana lokasi yang kita inginkan, kita ingin usaha apa. Namun jika mudharabah muqayyadah ini dibatasi. Nah, dan harus mengikuti ketentuan yang telah disepakati di awal. Jadi, pembagian keuntungannya tetap dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua pihak. Nah, mmm, secara singkatnya itu perbedaan utamanya, sejauh mana pemilik modal memberi kebebasan kepada pengelola usaha. Nah, yang sudah dijelaskan kalau mutlakah itu kita memiliki kebebasan penuh, ingin jual apa, ingin usaha di mana, tempatnya maunya yang mana. Tapi kalau misalnya mukoyadah, terdapat batasan atau syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal. Nah, keuntungannya pun sesuai kesepakatan yang sudah dijelaskan di awal. Jadi, perbedaannya hanya kebebasan dan tidak bebasnya saja. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, dari awal, yaitu sekarang kita bisa mengetahui apa perbedaan dari tabungan, giro, dan deposito mudharabah. Jika tabungan, yaitu dia tidak bisa diambil menggunakan cek, bilet giro, atau pemindahan buku atau semacam lainnya. Dan jika ada bagi hasil, tabungan itu tidak dipotong secara bersih. Nah, jika deposito mudharabah, dalam pembagian hasil pendapatannya itu, dia dipotong. Jadi kita sudah menerima bersih jika di deposito mudharabah. Namun jika di tabungan akan ada 2 jurnal seperti berikut, yang sudah saya jelaskan, yaitu ini, eee, beban bonus tabungan wadiah yang secara utuh 20.000, istilahnya pendapatan kotor. Dan yang dikredit tabungan wadiah hania sebesar 20.000. Nah, itu belum dikurangi oleh pajak sehingga ada lagi jurnal yang menyebabkan tabungan wadiah yang berkurang sebesar 4.000 karena pajak tersebut dan yang dikredit titipan kas negara atau pajak tabungan sebesar 4.000. Nah, jika di deposito yang tadi itu maaf, itu langsung dipotong seperti pada tanggal 4 Oktober. Dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Bunda Doli sebesar 40.000 dan atas bayaran tersebut dipotong sebesar 20% bayaran bagi hasil dan 20% pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Nah, jurnalnya bisa dipotong secara langsung
ini kita bisa lihat perbedaannya, di debit bagi hasil belum dibagikan deposito sebesar 40.000, lalu yang di kredit tabungan mudharabah secara bersih yang ia terima sebesar 32.000, dan yang di kredit titipan khas negara atau pajak deposito sebesar 8.000. Pajak yang sudah dipotong. Jadi, secara singkat, itu perbedaannya. Dan untuk mmm, dan jika giro yang sudah dijelaskan tadi, yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat. Namun jika tabungan, ya sedikit susah karena tidak bisa menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Nah, oke, sekian yang sudah saya jelaskan dan sumber yang saya dapatkan. Semuanya itu dari buku Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktek Kontemporer berdasarkan PAPSI tahun 2013, edisi 2, Salemba 4. Nah, referensinya yaitu ada Antonio Muhammad Syafi'i pada tahun 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta Gema Insani, dan DSAK IAI 2002, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta IAI, dan Penerbit Salemba. Lalu ada DSAK IAI pada tahun 2007, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, Jakarta IAI, dan Penerbit Salemba. Lalu ada DSAK IAI pada tahun 2007, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang akuntansi mudharabah atau bagi hasil, Jakarta IAI, dan Penerbit Salemba. Dan ada DSN MUI pada tahun 2003, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional edisi 2, Jakarta, DSN MUI, dan Bank Indonesia. Lalu ada Taswan 2003, Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah edisi revisi Yogyakarta, UPP, AMP, YKPN. Nah, saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Dr. Asok. Saya sebelumnya ingin berterima kasih karena sudah diizinkan untuk presentasi kepada Bapak Asok Profesor Dr. Suparta SE AK MICA. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sangat berarti bagi saya. Baik, mohon maaf terjadi gangguan sinyal. Nah, sekian dari presentasi saya. Sekian dari presentasi saya mengenai akuntansi perbankan syariah pada bab 6 tentang akuntansi penghimpunan dana. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dalam bab 6 adalah bagaimana perbedaan antara tabungan, giro, dan deposito mudharabah yang seperti sebelumnya, yaitu banyak sekali perbedaan yang dijelaskan antara tabungan dan giro, bagaimana cara penarikannya, lalu apa ketentuan yang tidak boleh di tabungan dan ketentuan yang tidak boleh di giro, sehingga dan ada beberapa rekening giro, yaitu giro wadiah dan giro
mudharabah, lalu ada deposito mudharabah yang di mana deposito bagi hasil yang kita juga tahu jika pendapatannya itu pendapatan secara neto sudah dipotong oleh pajak, sedangkan tabungan itu, jurnalnya, misah. Jadi pendapatan dulu lalu dipotong dengan pajak. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalah kata atau pengucapan dalam hasil presentasi saya. Mmm, dan saya ingin berterima kasih kepada Bapak Asok Profesor Doktor Suparta SEAKMECA sebagai dosen pengampu dalam kuliah akuntansi perbankan syariah. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan kali ini dan, saya Nur Aisyah dari sekolah, eee, perbank STIE Indonesia Banking School mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan, dan saya juga ingin mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dalam hasil presentasi saya, dikarenakan manusia tidak luput dari kesalahan. Saya juga minta maaf jika tadi ada typo atau, perkataan saya yang mungkin kurang jelas, mungkin, bisa dibaca kembali atau akan lebih jelas, jika dilihat melalui buku akuntansi perbankan syariah yang yang sudah saya jelaskan dan sudah saya berikan di, sini, saya sudah lampirkan sumbernya itu, akan lebih detail penjelasannya. Lalu saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada Bapak Sparta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Selamat malam, selamat semuanya. Terima kasih. Jika ingin lebih jelas, mungkin bisa ada di buku yang sudah saya lampirkan sumbernya, yaitu di buku akuntansi perbankan syariah pada bab 6 mengenai akuntansi penghimpunan dana. Di sana akan lebih jelas memang secara rinci mengenai apa itu tabungan, giro, apa perbedaannya, dan ada pun contoh-contoh yang sempat tadi saya jelaskan juga di sebelumnya itu bisa dicek di situ untuk lebih jelasnya. Mungkin jika memang saya ada salah perkataan atau typo dalam pembicaraan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Selamat sore dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Terima kasih.